Halo Sobat Geografi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mobilitas penduduk. Apa sih itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Teori dari mobilitas penduduk, menurut Ravenstein, seorang ahli kependudukan dari Inggris, mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang mobilitas penduduk yang dikenal dengan hukum migrasi atau The Law of Migration pada tahun 1889. Inti dari konsep pemikiran Ravenstein adalah yang pertama, migrasi dan jarak. Para migran banyak yang hanya menempuh jarak dekat dan jumlah migran di daerah asal makin menurun karena makin jauhnya jarak yang ditempuh. Migran yang menempuh jarak jauh pada umumnya cenderung menuju ke pusat-pusat perdagangan dan industri yang penting. Yang kedua, migrasi bertahap. Pada umumnya, terjadi suatu perpindahan penduduk berupa arus migrasi terarah ke pusat-pusat industri dan perdagangan penting yang dapat menyerap para migran sebagai tenaga kerja. Penduduk daerah pedesaan yang berbatasan langsung dengan kota yang tumbuh cepat cenderung berbondong-bondong menuju ke kota tersebut. Sedangkan jumlah penduduk yang pergi sebagai akibat migrasi di pedesaan yang berbatasan tersebut akan digantikan oleh para migran dari daerah-daerah yang jauh terpencil. Yang ketiga, arus dan arus balik. Setiap arus migrasi utama menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Yang keempat, terdapat berbagai perbedaan antara desa dan kota. Adanya kecenderungan penduduk untuk migrasi artinya bahwa penduduk kota lebih sedikit bermigrasi jika dibandingkan dengan penduduk daerah-daerah perdesaan. Yang kelima, kebanyakan wanita lebih suka bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat. Ternyata, para wanita melakukan perpindahan ke daerah yang dekat ternyata lebih besar jumlahnya jika dibandingkan kaum laki-laki. Sedangkan jumlah migran ke wilayah yang jarak jauhnya cenderung dilakukan oleh laki-laki. Yang keenam, teknologi dan migrasi. Semakin meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam sektor transportasi serta perkembangan industri dan perdagangan, berpengaruh terhadap peningkatan arus migrasi. Yang ketujuh, motif ekonomi. Keinginan untuk memperbaiki kehidupannya dalam bidang ekonomi atau kebutuhan material menjadi dorongan utama dan yang paling banyak para migran melakukan perpindahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mobilitas penduduk. Proses pergerakan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan non-permanen. Yang pertama yaitu mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama. Berdasarkan lama waktunya di tempat tujuan, mobilitas non-permanen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komutasi, yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulak-alik atau pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju. Atau dengan kata lain, waktu yang dibutuhkannya kurang dari 24 jam. Contoh dari komutasi ini adalah orang-orang yang tinggal di Bogor namun bekerja di Jakarta melakukan perjalanan menggunakan kereta rel listrik Jabodetabek untuk bekerja setiap hari di Jakarta dan kembali pulang ke Bogor di hari yang sama. Kemudian, sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan atau mobilitas non-permanen musiman. Contohnya itu orang-orang yang pergi mudik ke kampung halaman masing-masing ketika libur lebaran dan menetap di sana selama beberapa hari. Yang kedua yaitu mobilitas permanen atau migrasi. Mobilitas permanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Terdapat dua jenis mobilitas permanen, yaitu yang pertama migrasi internasional, yaitu migrasi dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional dibedakan juga menjadi tiga, yaitu yang pertama imigrasi, yaitu proses masuknya migran ke negara tujuan. Kemudian emigrasi, yaitu proses keluarnya migran dari negara asal. Yang ketiga, remigrasi, yaitu proses kembalinya migran ke negara asal setelah pindah dan menetap di negara tujuan. Yang kedua, migrasi internal, yaitu migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Secara umum, jenis-jenis dari migrasi internal yang biasa dijumpai di Indonesia antara lain, yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kawasan pedesaan ke wilayah perkotaan. Kemudian ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke pedesaan. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk antar satu pulau ke pulau lain. Faktor migrasi penduduk.
Migrasi penduduk dipengaruhi oleh dua faktor utama yang dikenal dengan istilah faktor pendorong dan faktor penarik. 1. Faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah asal. Misalnya, perpindahan dari desa ke kota karena desa lapangan pekerjaannya sedikit. Beberapa faktor pendorong antara lain 1. Kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. 2. Sumber-sumber alam sedikit berkurang (pertanian, pertambangan, dan lain-lain). 3. Alasan pekerjaan atau perkawinan. 4. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. 5. Tidak cocok lagi dengan adat budaya atau kepercayaan di tempat asal. 6. Terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku. 2. Faktor penarik. Faktor penarik adalah faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah tujuan, misalnya perpindahan dari desa ke kota karena kota memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik atau memiliki kesempatan pekerjaan yang lebih baik dengan upah tinggi. Beberapa faktor penarik antara lain 1. Kesempatan mendapatkan pekerjaan lebih baik. 2. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi. 3. Rasa bangga di tempat baru. 4. Pekerjaan yang lebih baik atau cocok. 5. Keadaan lingkungan yang menyenangkan (banyak hiburan, fasilitas sekolah, perumahan, dan lain-lain). 6. Terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Baiklah teman-teman, berdasarkan jelasan yang sudah kami sampaikan, adakah teman-teman yang pernah berasa mengalami perpindahan penduduk seperti yang sudah dijelaskan? Kalau ada, silakan ceritakan di hadapan teman-teman semua, di hadapan kami semua. Sekian dari kami, jikalau ada kesalahan kata ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.